Kami datang khusus. Kami cuma 5 hari di San Francisco. Hanya untuk Thanksgiving buat mereka. Saya paksa Rudy semuanya harus buat Thanksgiving. Gak mungkin. Buat orang Amerika, saudara, Thanksgiving itu hari yang terbesar, bukan Natal. Maka itu saya dorong mereka, gak bisa. Kalau perlu sewa tenda, ternyata gak boleh. Ya udah, gak usah. Saya monitor terus. Pokoknya kita datang Thanksgiving. Saudara, mereka terharu. Karena buat orang Amerika Thanksgiving itu hari yang paling penting. Dan orang-orang itu kan gak ada keluarga. Kami duduk di situ bersama-sama dengan mereka semuanya. Nah, ternyata seluruh gereja di sekitar situ mengakui pelayanan ini satu-satunya sejak tahun 70-an ada Hippie Hills yang bertahan sampai setahun ini. Karena apa? Kita tidak datang bawa pedang. Kita nggak datang bawa hukum. Kita datang bawa kasih. Saya sangat percaya Matius 25 ayat 40 penghakiman terakhir. Saudara-saudara, Yesus yang paling hina yang kita harus urus, bukan yang sudah Kristen. Dan dalam tahun ini Februari sampai itu sudah 11 orang yang dibaptis. Dan sudah cukup banyak yang kembali ke hidup yang normal lagi. Untuk dibimbing, untuk dilayani. Saya nggak pernah nyangka. Saya mau tunggu lagi di 2010 ini. Bapak belokkan saya kemana lagi? Saya tidak tahu. Bayangkan kalau dari waktu ke waktu Roh Kudus bisa bawa kita. Betul? Untuk menyimpang dari rutinitas kita. Dari kebiasaan-kebiasaan kita. Dari tradisi-tradisi kita. Oh, ada perkara-perkara yang besar terjadi dalam diri kita. Lagi sekali, bagian terakhir ini. Firman apa yang kita dengar dari Roh Kudus untuk dekade kedua tahun ini? Bangsa kita sedang hancur, saudara. Nggak ada hukum di negara ini. Tahun 2007 yang lalu, saya ketemu seorang yang belajar hukum dari Harvard. Itu di mana Hillary Clinton kuliah, Barack Obama kuliah hukum. Itu kalau hukum yang terkenal di dunia. Ada 3 yang terkenal. Di Leiden 1, di Cambridge 1, di Harvard 1. Nah, ini bukan orang Indonesia. Dia berkata, secara hukum politik, hukum negara, hukum apa saja, negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah tidak ada, sudah runtuh. Saya tanya kenapa? Dia jelaskan. Sebuah negara itu seperti sebuah rumah. Rumah model apa saja itu perlu tiang. Nah, di antara tiang-tiang rumah itu ada satu tiang utama. Kalau tiang ini tidak ada, yang lain nggak ada gunanya. Tiangnya tiang hukum atau keadilan, justice. Saudara, di antara gedung-gedung parlemen dunia yang saya pernah kunjungi negaranya. Karena saya suka mengunjungi gedung-gedung parlemen. Kenapa? Saya ingin tahu. Saya paling kagum itu di Amerika. Kalau saudara ke Washington DC, gedung Mahkamah Agungnya itu ada tulisan equal justice under law. Wih, tiap kali saya ngomong itu pasti bulu kuduk saya berdiri. Artinya begini, semua sama di mata hukum. Equal justice under law. Saya sering kalau situ foto saya kirim ke banyak orang. Harusnya begitu gereja itu buat. Nah, orang itu berkata, negaramu adalah satu-satunya negara di dunia di mana jaksa dan hakim duduk di kursi terdakwa. Loh, betul tidak? Negara kita itu. Bayangkan kalau jaksa dan hakimnya diadili. Lalu rakyat ini meminta keadilan ke siapa lagi? Bayangkan, sudah hancur negara ini. Saudara, ngeri. Lihat Indonesia sudah ngeri sekali. Nggak tahu mau dibawa kemana bangsa ini. Nah, Alkitab itu mengajarkan. Saudara, teliti. Setiap kali Papa kita berurusan dengan bangsa-bangsa, ya, dari mulai kejadian, maka begini. Apabila pemerintah suatu negara tidak sanggup, tidak becus mengurus mensejahterakan rakyatnya,
Maka Alkitab saya cari siapa orang benar di negara itu. Jawab iya atau tidak. Siapa orang benar di negara itu. Itu yang mengagumkan. Dia nggak cari siapa presidennya, rajanya, nggak urusan. Dia cari orang benar di negara. Itu selalu terjadi. Sampai di negara-negara sekafir Babilonia, sekafir Mesir, Papa tetap cari orang benar di negara ini. Dan kita ingat kisah Babilonia. Orang benarnya orang hukuman. Siapa mereka? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Bayangkan, itu yang dicari. Sama Mesir kacau. Yang dicari orang benar. Nah, bedanya lagi Yusuf. Nah, saya harap saudara ngerti tanggung jawab kita sebagai gereja di negara ini. Ketika sudah hancur negara ini. Coba lihat. Yang kasus gak selesai-selesai. 6,7 triliun, saudara. Kasus Bank Senturi itu. Aneh sekali. Saya tuh kadang dengar mereka itu gobloknya. Kan bukan ini nggak cari uang receh, ini uang gede. 6,7 itu masa susah sih carinya kemana? Ngerti? Maksud saya itu kan gampang saja. Barang uang besar. Saudara sering baca berita, untuk negara Indonesia bisa mengeluarkan dana sebesar itu diperlukan 80 sekian kali gempa Padang. Maksudnya ngerti nggak? Karena begini, waktu gempa Padang, pemerintah hanya mengucurkan dana sekian ratus miliar. Nah, untuk mengeluarkan 6,7 triliun harus ada 80 sekian kali gempa sebesar gempa Padang. Bayangkan. Saudara, gila sekali negara ini. Gak ada hukum di negara ini, gak ada hukum. Gereja harus bertanggung jawab. Saya gak begitu suka nonton film, tapi saya selalu memperhatikan film-film tertentu. Dan film itu gak diputar di Indonesia. Kenapa? Judulnya Changeling. Change, dari kata change, ya berubah, link. Oke, perubahan, Changeling. Peran utamanya Angela Jolie, ya, nggak salah begitu. Itu kisah nyata. Terjadi di Los Angeles bulan Maret tahun 1928. Itu kisah mengharukan sekali. Saya selalu menganjurkan banyak orang kalau di Amerika itu nonton film itu. Nah, ternyata di Indonesia sudah dijual juga DVD-nya. Ya. Saudara, kisahnya penculikan anak-anak. Nggak pernah ketangkap. Dan rata-rata anak-anak laki, jarang anak perempuan. Gayanya selalu sama. Nah, sampai yang terakhir diculik anak dari seorang janda. Terus janda ini memperjuangkan. Ternyata polisi LA itu jahat sekali. Mereka tidak mau dikatakan tidak becus, padahal korupnya luar biasa. Lalu polisi LA itu mendirikan rumah sakit jiwa khusus, yaitu nangkepin orang tua yang anaknya diculik, tapi polisi nggak mengurus, dan dibuatkan kerjasama dengan beberapa dokter jiwa untuk membuat diagnosa palsu orang yang sakit jiwa masuk ke rumah sakit itu. Ini orang-orang waras padahal. Nah, akhirnya masuk lagi janda ini yang anaknya diculik tadi itu. Nah, dia bilang aku nggak gila, dimasukkan ke sini. Nah, ternyata di dalam situ dia ketemu 2 orang yang masih belum sempat gila betul. Yang lain sudah gila semua karena dicuci otak. Wah, nyiksanya luar biasa. Itu kisah nyata, saudara. Nah, dari 2 yang nggak gila itu bersahabat dengan ibu ini. Lalu mereka itu mikir, tapi nggak punya akses keluar. Gimana caranya? Tidak bisa ada orang luar boleh masuk, dan tidak bisa ada orang dalam bisa keluar. Tinggal tunggu mati aja orang-orang ini. Nah, yang hebat itu fungsi gereja, saudara. Itu yang saya suka film ini. Janda ini bergabung di satu gereja. Dan gereja ini mempunyai bukti-bukti bahwa ini nggak betul. Cuma gereja pun tidak tahu mesti lari kemana. Karena kepala polisinya pun sudah korup seperti itu. Saudara, gereja itu punya radio. Ini menariknya kisah itu. Gereja ini punya radio. Tiap
tiap pagi pendeta sendiri yang siaran tentang kasus ini. Ini nggak betul. Tiap pagi dia terus menyuarakan suara gereja ini. Nah, akhirnya seorang detektif yang nggak terkenal tanpa sengaja di suatu daerah agak desa dia menemukan kejanggalan. Nah, ternyata di situ penculiknya itu. Ketika dia melihat seorang anak kecil lari, anak ini cerita dan digali kuburan banyak tulang anak-anak. Ini nggak bisa kebongkar semua. Akhirnya pemerintah memecat semua polisi dari kepalanya sampai anak buahnya. Dia tangkapi semua dokter-dokter ahli jiwa yang penipu itu. Mereka tutup rumah sakit jiwa jahat itu. Kisahnya sangat indah. Ketika gereja bersuara, Tuhan mendengar suara.